Scam Villains Self-Saving System Chapter 9. Like dan subscribe YouTube @bacakan aku. Gua Roh adalah labirin dan dalam, ratusan jalur berputar dan ribuan langkah mundur tanpa angin atau cahaya bulan, meskipun ada perasaan dingin yang jauh dan nyaris tak terlihat. Batuan kapur besar dan kecil muncul dari lanskap, mengungkapkan banyak tempat tidur batu alam. Di bagian tengah, bahkan ada genangan air jernih yang tampaknya mengungkap dunia lain. Ini hanya satu di antara banyak gua, tetapi Shen Qingqiu sangat puas dan tidak berencana untuk mencari tempat lain. Shen Qingqiu ingin mencapai pemahaman baru dalam tekniknya. Dia duduk di tempat tidur batu dan mulai berkultivasi. Namun, mungkin pria tua surga tidak ingin dia berkultivasi dengan jujur dan baik. Dia tidak bermeditasi lama ketika dia mendengar suara aneh. Itu adalah suara seseorang yang tersengal-sengal menyakitkan. Tidak hanya terdengar aneh bagi telinganya yang tajam, kekuatan spiritual tubuhnya tampaknya juga mengalami ledakan fluktuasi energi yang aneh dan hampir ganas. Baik, Shen Qingqiu tahu sesuatu telah terjadi. Di gua-gua spiritual ini, tentu saja ada orang lain yang dapat masuk untuk berkultivasi dalam pengasingan selain dirinya. Tidak hanya ada orang lain yang berkultivasi di sini juga. Sepertinya seseorang telah berkultivasi ke dalam penyimpangan Qi. Ini adalah saat yang kritis. Aku hanya ingin berkultivasi di pengasingan dan meningkatkan kekuatan bela diri. Tidak bisakah dia melakukan ini? Tidak bisakah dia? Shen Qingqiu membuka matanya tiba-tiba dan memutuskan untuk menyelidikinya. Dia mengikuti kebisingan dan fluktuasi dalam kekuatan spiritual. Berjalan ke arah itu sepanjang 7 putaran dan 8 tikungan, gangguan itu semakin membesar dan semakin besar. Akhirnya, dia memasuki gua spiritual lain. Begitu dia masuk, dia melihat punggung berpakaian putih menghadapnya dan pedang jatuh ke tanah. Bagian dalam gua dipenuhi dengan bekas tebasan pedang penuh kekuatan spiritual dan darah segar seolah-olah dari adegan pembunuhan yang melibatkan pedang. Bahkan tubuh orang berpakaian putih itu memiliki tanda berdarah di atasnya. Sepertinya penyimpangan Qi ini cukup tragis. Shen Qingqiu merenungkan apakah meminjamkan orang lain sebagian dari kekuatan spiritualnya yang tinggi akan membantu atau lebih mungkin menyakitinya sampai mati. Pada saat itu, dia melirik pedang yang jatuh ke tanah. Pedang itu saat ini ramping, mungkin karena kekuatan spiritual pemiliknya merajalela. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya perak yang keras, mantra gelap yang aneh dan ukiran yang ditorehkan di sepanjang bilahnya. Melihat pedang ini, Shen Qingqiu langsung tahu pedang mana ini dan siapa pemilik pedang itu. Sial! Jika dia mencari kematian yang baik, dia seharusnya tidak bertemu orang ini. Jika sebelumnya dia masih berpikir untuk membantu, sekarang dia punya pikiran untuk berlari untuk hidupnya. Tapi itu sudah terlambat. Orang berpakaian putih itu tiba-tiba berbalik, dia sudah menemukannya. Shen Qingqiu tidak berminat untuk memuji pria tampan ini. Kedua mata pria tampan ini berwarna merah darah, dahinya menonjol dengan urat biru, bertekad membuatnya berlutut. Dia mengepakkan lengan bajunya dan berlari untuk itu. Orang itu memukul telapak tangan ke dinding batu, pecahan batu terbang di mana-mana, pedang panjang yang jatuh di tanah terbang dan hanya kebetulan memblokir rute mundur Shen Qingqiu melalui pintu masuk batu kapur. Pria berpakaian putih yang kehilangan semua alasan maju seperti tembakan. Shen Qingqiu melihat sudah terlambat untuk berlari dan mengeraskan kulit kepalanya untuk pertarungan yang akan datang. Dia mengumpulkan kekuatan spiritual di tangan kanannya, mempertaruhkan segalanya pada satu pukulan itu dan menepuk telapak tangannya ke dada lawannya. Jika orang ini benar-benar seperti apa yang dikatakan tentang dia dalam rumor, dia memiliki vitalitas yang sebanding dengan protagonis dan pukulan ini tentu tidak akan berguna. Tidak hanya itu tidak berguna, mungkin Shen Qingqiu bahkan akan menabrak 3 sang saat batuk darah. Catatan penerjemah, sang sama dengan setara dengan 3,3 meter. Namun, ternyata ada efeknya. Orang yang jatuh melayang 3 kaki sambil batuk darah bukanlah Shen Qingqiu, tetapi lawannya. Pada saat itu, Shen Qingqiu mengangkat tangan kanannya dan melihat orang berpakaian putih yang secara pribadi dia robohkan oleh serangan telapak tangan. Dia sangat merasa, bagaimana bisa saudara ini menjadi seperti asteris. Sebenarnya,
Meskipun seseorang yang telah berkultivasi dalam penyimpangan Qi sangat menakutkan, mereka juga sangat rapuh. Jika keberuntunganmu bagus, kemungkinan bahwa pukulan tunggalmu akan menjadi satu-satunya untuk mematahkan benang dukungan terakhir mereka. Ekspresi Shen Qingqiu kusut ketika dia melihatnya dengan menyakitkan bergerak ke posisi setengah berlutut di tanah. Dia berusaha berdiri dengan paksa tetapi hanya bisa jatuh berlutut lagi. Akhirnya, Shen Qingqiu hanya bisa menghela nafas dan berjalan, meletakkan tangan di punggungnya. Aku akan membuat ini jelas. Shen Qingqiu tidak peduli apakah dia mendengarkan atau tidak, mengatakannya untuk dirinya sendiri, aku tidak akrab dengan langkah ini, jika aku benar-benar membuatmu mati, setidaknya aku masih mencoba yang terbaik sehingga dirimu tidak boleh menyalahkanku. Tagar. Tidak diketahui berapa lama waktu berlalu. Shen Qingqiu merasakan kekuatan spiritual di dalam pria itu kembali ke keadaan yang tenang dan alami. Hanya dengan begitu dia bisa meletakkan kekhawatirannya dan menarik kembali tangannya. Kepala pria berpakaian putih itu terkulai ke bawah, belum cukup sadar. Sejujurnya, Shen Qingqiu sudah menebak identitas pria ini, tetapi peringatan sistem menegaskannya untuknya. Selamat, pemberitahuan sistem, mengubah adegan, kematian Liu Qingge. Nilai kematian dan kebencian bagi penjahat, Shen Qingqiu, telah berkurang, B poin, plus 200. Tentu saja, ini adalah saudara sekte lainnya, juga korban lain yang salah mati di bawah tangan Shen Qingqiu yang asli. Sekte Changqiong Mountain, Lord Bai Zan Peak dari puncak 12, Liu Qingge. Liu Qingge adalah karakter yang sangat newbie. Catatan penerjemah, newbie sama dengan seseorang yang percaya diri, berani, mengesankan, luar biasa, orang yang hebat. Masing-masing dari puncak 12 Changqiong memiliki kelebihan dan ciri khas masing-masing. Misalnya, puncak Qiongding memimpin semua orang dan mengawasi urusan umum, puncak Qingqing milik Shen Qingqiu adalah favorit kaum muda intelektual dan sastra, puncak Wanjian sejak zaman kuno telah menghasilkan para sword master terkenal. Apa yang puncak Kusing Petapat lakukan sudah jelas dengan namanya, bahkan jika kamu mencambuk Shen Qingqiu dia tidak ingin pergi ke sana. Di antara 12 puncak, puncak Xiansu adalah eksistensi yang sangat didambakan. Karena puncak ini hanya menerima murid perempuan. Juga, ada standar yang sangat tinggi untuk murid yang diterima, wanita cantik seperti awan. Pembaca WSW Su atau vulgar dalam aliran, tanpa henti menulis ulasan Ye dan membiarkan 100 bunga berkembang bebas, mengekspresikan semua jenis gaya. Di antara mereka adalah, yang sombong Xiansu jatuh cinta denganku, hariku saat memiliki puncak Xiansu, karya-karya semacam ini dianggap sebagai mahakarya lasciviousness kebirahan. Popularitas mereka bahkan bisa dibandingkan dengan karya asli. Tapi puncak yang paling disukai para pemuda, paling disayangi, dan ingin masuk paling banyak, itu pasti akan menjadi puncak Bai Zan yang diperintah oleh Liu Qingge. Ini adalah divisi perang hebat dari Gunung Changqiong, juga yang memiliki kekuatan tempur terbesar. Sejarah puncak Bai Zan dipenuhi dengan tokoh-tokoh luar biasa yang tak terhitung jumlahnya, menang dalam ratusan pertempuran, penuh mitos tak terkalahkan, berdarah panas dan berani. Oleh karena itu, Shen Yuan cukup terpesona oleh karakter ini. Pria selalu mengagumi yang kuat. Meskipun karya aslinya tidak menggambarkan penampilannya, gambaran Shen Qingqiu tentang Liu Qingge adalah wajah pria yang tajam. Dewa Perang. Shen Qingqiu menundukkan kepalanya dan melihat wajah itu seperti wanita cantik, merasakan gambaran yang dipegangnya dalam pikirannya hancur. Tuan Bai Zan Peak yang tak terkalahkan, mengapa dia harus menumbuhkan wajah pangeran muda yang elegan ini? Tapi memikirkannya, Liu Qingge adalah kakak dari salah satu FL, kecantikan tiada banding Liu Mingyan. Kualitas istri protagonis laki-laki sama kuatnya dengan baja, kekuatan genetika juga sangat hebat, sangat ilmiah. Pernah menang, karakternya arogan merajalela, plus penampilan yang bagus, tidak mengherankan penulis-menulisnya ke kematian dini. Selain dari protagonis, siapa yang berani menjadi sombong? Kamu akan mati dalam hitungan menit. Sial, dia tidak terlalu memikirkan hal ini sebelumnya. Akankah menyelamatkan orang ini mempengaruhi kesejukan Luo Binghe? Karakter yang mencolok ini tidak banyak muncul. Selain digunakan untuk menampilkan kekuatan seperti perang yang cukup untuk membuat orang-orang kencing di celana mereka, dia punya satu alasan penting lainnya untuk ada, untuk memicu bajingan Shen Qingqiu.
Liu Qingge dan Shen Qingqiu adalah saudara dalam sekte yang sama tetapi memiliki perselisihan di antara mereka. Ini juga mengapa Shen Qingqiu ingin melarikan diri lebih awal. Mereka tidak pernah rukun sejak awal. Menambahkan penyimpangan Qi pada persamaan, apakah dia mengejar Shen Qingqiu dan membunuhnya atau seperti Shen Qingqiu yang asli, Shen Qingqiu adalah orang yang membunuhnya. Meskipun tidak diketahui apa kebencian yang mendalam di antara mereka, fakta bahwa Shen Qingqiu asli adalah pembunuh Liu Qingge adalah kebenaran yang keras. Setelah peristiwa ini diungkapkan, itu juga merupakan alasan nomor satu yang mendorong hilangnya kedudukan dan reputasi Shen Qingqiu. Shen Qingqiu asli berkata, dalam kultivasinya aku melihat jalan yang berlainan, itu adalah satu-satunya alasan aku bisa menajamkan hatiku dan membunuh sidiku. Berpikir tentang itu sekarang, dia mungkin sudah bergerak ke sini. Shen Qingqiu membunuh satu-satunya saudara tokoh utama wanita. Tentu saja Luo Binghe akan membalas dendam untuk istrinya. Berbicara tentang itu, kebencian terhadap karakter Shen Qingqiu benar-benar bukan dari intensitas rata-rata. Shen Qingqiu masih mengkhawatirkan masa depannya ketika Liu Qingge selesai muntah darah dan akhirnya berbalik. Liu Qingge membuka matanya dan segera melihat Shen Qingqiu duduk di dekatnya, terlihat sibuk. Memiringkan kepalanya, tidak peduli bagaimana dia melihat Shen Qingqiu tampaknya tidak memiliki niat baik. Instingnya berdering, dia diam-diam mencoba duduk. Namun, dia menderita benturan pada organ internalnya dan masih terombang-ambing di dalam. Darah disemprotkan lagi. Di dekatnya, Shen Qingqiu dengan tenang berkata, jangan terlalu bersemangat. Kamu masih tuan dari puncak Baizan, bagaimana kamu bisa terlihat begitu mengerikan? Apakah kamu memiliki wajah untuk terlihat seperti ini? Ayo, bersihkan. Saat dia berbicara, dia mengulurkan sapu tangan. Liu Qingge berbicara sambil memuntahkan darah, Shen. Apalagi yang kamu rencanakan sekarang? Shen Qingqiu melihat betapa sulit baginya dan meletakkan telapak tangannya di punggungnya. Awalnya, Liu Qingge mengira dia ingin menyakitinya tetapi tidak dapat menghindar, hanya ketika telapak tangan terhubung dia merasakan aliran kekuatan spiritual yang jelas dan halus menyalur ke dalam dirinya, meluruskan meridian dan kekuatan spiritualnya. Pada ini, Liu Qingge bahkan lebih terkejut pada Shen Qingqiu daripada sebelumnya. Shen Qingqiu memiliki tangan di punggungnya ketika berbicara kepadanya, Sidi Liu, saudara laki-laki senior ini baru-baru ini memperoleh beberapa wawasan saat berada di pengasingan baru-baru ini. Memikirkan peristiwa masa lalu, si Xiong ini merasa sedikit malu. Liu Qingge tampaknya muntah lebih parah lagi. Shen Qingqiu merenungkan, bagaimana dengan ini, tinggalkan peristiwa masa lalu di masa lalu. Mulai sekarang, mari saling bergandengan tangan dan menjadi model pasangan saudara seperguruan. Bagaimana menurutmu, Sidi? Karena dia tidak membunuh Liu Qingge, kebencian itu telah dihindari. Mengapa dia tidak bisa lebih teliti dan hanya menjalin hubungan baik dengan Liu Qingge, bahkan mungkin membuatnya menjadi cadangannya? Liu Qingge, apakah kamu serius? Shen Qingqiu, serius. Aku tidak bisa lebih serius. Lihatlah kedua mata si Xiong ini. Apakah kamu tergerak? Shen Qingqiu selalu merasa bahwa setelah mencairkan fungsi OOC, dia tidak lagi khawatir dan melanjutkan tanpa kembali. Wajah Liu Qingge jelek saat dia melihat ke mata Shen Qingqiu sesaat, seperti yang dia inginkan. Akhirnya, ia tampaknya didorong melampaui batas daya tahan dan berkata, kamu berjalan lebih jauh. Shen Qingqiu menyatakan pengertiannya. Lagi pula, mereka telah saling jijik selama bertahun-tahun. Kesan yang baik tidak bisa disikat begitu tiba-tiba dan hanya bisa datang perlahan. Dia mengangguk dan sebagus kata-katanya. Saat dia berjalan, dia melambai kembali tanpa memutar kepalanya dan berkata, jika Sidi menemui masalah saat berlatih, tidak perlu malu, kamu dapat memanggil si Xiong ini untuk datang membantu. Semua saudara, kita dekat dan harus saling menjaga satu sama lain. Liu Qingge berpikir bahwa jika dia harus mendengarkan dua kata lagi darinya, dia akan mulai muntah darah lagi. Tatapannya mengerikan. Shen Qingqiu menutup mulutnya dan pergi. Liu Qingge ditinggalkan sendirian di dalam gua roh. Mereka adalah dua orang yang tidak rukun. Ketika mereka kurang akrab satu sama lain, Shen Qingqiu adalah orang yang Liu Qingge temukan paling menjijikkan. Keduanya sangat membenci satu sama lain. Kebencian semacam ini tidak seperti argumen antara pasangan yang saling mencintai tetapi suka bertengkar.
Itu adalah jenis kebencian yang sama yang berubah menjadi kekerasan. Apa yang aneh adalah bahwa Shen Qingqiu tidak mengambil kesempatan untuk menjatuhkan batu pada seseorang yang terdampar di dalam sumur, belum lagi membantunya. Catatan penerjemah, artinya memukul seseorang ketika mereka sedang down atau dalam situasi yang buruk. Namun, dengan kebenaran yang ditempatkan di depannya, ekspresi Liu Qingge sedikit terpelintir. Dia tahu dari ingatan bahwa kultivasinya telah lepas kendali sebelumnya. Tapi sekarang aliran spiritualnya lancar dan dia pasti tidak bisa menembus kegilaannya sendiri. Pasti ada bantuan dari luar. Mungkinkah Shen Qingqiu benar-benar telah membantunya? Begitu dia berpikir bahwa memang ada kemungkinan semacam ini, Liu Qingge merasa jijik seolah-olah dia telah memakan kotoran. Akhir chapter 9. Jika Anda suka video ini, silakan like dan subscribe akun YouTube @bacakan aku untuk mendapatkan update audio novel lainnya. Terima kasih.